Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Maulidia dengan NIM 19010033 dari kelas 19A Keperawatan. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai infeksi nasokomial di dalam gedung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas OSCE dari mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rida Darotin, Eskep Nurse MKep. So, happy watching guys! Pertama-tama, mari kita bahas pengertian dari infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial berasal dari bahasa Yunani, yaitu nosos yang artinya penyakit, dan komeion artinya rumah sakit. Jadi, infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat di rumah sakit pada pasien rawat inap dengan tidak adanya atau masa inkubasi sewaktu masuk rumah sakit. Infeksi nosokomial ini bukan hanya terjadi kepada pasien, tapi bisa juga pada perawat, dokter, serta pekerja atau pengunjung rumah sakit. Kemudian, penyebab infeksi nosokomial atau INOS. Ada 3 patogen yang paling sering menyebabkan infeksi nosokomial. Yang pertama, ada bakteri. Bakteri adalah patogen utama yang paling banyak ditemukan pada kasus infeksi nosokomial. Beberapa bakteri terdapat secara alami di dalam tubuh. Kemudian, terjadi infeksi karena kekebalan tubuh pasien menurun. Yang kedua, virus. Selain bakteri, virus juga termasuk penyebab utama infeksi nosokomial. Sebanyak 5% kasus infeksi rumah sakit disebabkan oleh virus. Penularannya dapat melalui pernafasan, kontak tangan, mulut, dan kotoran. Yang ketiga, ada parasit jamur. Orang yang mengalami gangguan sistem imun tubuh juga rentan terkena infeksi oleh parasit jamur di rumah sakit. Saat berada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, pasien rentan terpapar berbagai penyebab infeksi. Infeksi bisa terjadi lewat beberapa kondisi, seperti penularan dari satu pasien ke pasien lainnya, peningkatan jumlah bakteri yang secara normal memang sudah ada di tubuh, namun saat bertambah jumlahnya bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Juga bisa melalui penularan dari peralatan medis yang digunakan untuk banyak pasien. Siapa saja orang yang rentan terjangkit infeksi nosokomial? Ada lansia atau bayi baru lahir. Ada orang yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, gagal ginjal, dan leukemia. Ada juga orang yang mengalami gangguan sistem imun, seperti pada penderita HIV/AIDS. Ada juga orang yang mengalami penyakit autoimun, orang yang sedang mengonsumsi obat penekan sistem imun atau imunospresif, atau menjalani terapi radiasi, orang yang mengalami luka, dan orang yang malnutrisi. Kemudian, jenis-jenis infeksi nosokomial. Orang yang terkena infeksi nosokomial
bisa mengalami bermacam-macam penyakit dengan gejala yang berbeda-beda. Yang paling sering yaitu yang pertama ada infeksi aliran darah primer atau IADP. IADP ini infeksi yang timbul tanpa ada organ atau jaringan lain yang dicurigai sebagai sumber infeksi. Yang kedua ada pneumonia. Pneumonia ini juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pneumonia ini disebabkan karena peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Gejalanya seperti batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Kemudian yang ketiga ada infeksi atau saluran kemih. Yang keempat ada infeksi luka operasi atau ILO. ILO adalah bagian dari infeksi nosokomial dan merupakan masalah dalam pelayanan kesehatan. Kemudian, pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama ada mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan. Yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan juga pada tangan satunya. Dan yang keenam, usap ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan juga pada tangan satunya. Kemudian bilas. Kemudian ada 5 waktu wajib untuk mencuci tangan saat berada di rumah sakit. Yaitu yang pertama, sebelum memegang pasien, sebelum melakukan prosedur dan tindakan kepada pasien, setelah terpapar dengan cairan tubuh, misalnya darah, urin, atau feses. Yang keempat, setelah menyentuh pasien. Dan yang kelima, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Yang kedua dari pencegahan infeksi nosokomial yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Lingkungan rumah sakit perlu dibersihkan dengan cairan pembersih atau desinfektan. Yang ketiga, menggunakan alat sesuai dengan prosedur. Tindakan medis dan penggunaan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti infus, alat bantu nafas, atau kateter urin harus digunakan dan dipasang sesuai SOP, standar operasional prosedur, yang berlaku di tiap-tiap rumah sakit dan sarana kesehatan. Yang keempat, tempatkan pasien berisiko di ruang isolasi. Penempatan pasien harus sesuai dengan kondisi dan penyakit yang diderita. Yang kelima, gunakan APD, alat pelindung diri sesuai SOP. Staf dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit perlu menggunakan alat pelindung diri sesuai SOP, seperti sarung tangan dan masker saat melayani pasien. Mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai infeksi nosokomial. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan atau kurang tepat pada saat menjelaskan mengenai infeksi nosokomial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan teman-teman.